Rutan Salemba itu kan bobol, ada 32 tahanan yang lolos. Nah waktu itu kita dibentuk tim, sejak itu ada namanya buser, buru dan sergap. Targetnya adalah memburu tahanan yang 32 orang itu dalam keadaan hidup atau mati. Komjen Pol Juru Bicara Mabes Polri 2017-2018, Setio Wasisto. Kalau bagi saya di Intel itu kan kita bisa memberikan masukan yang menjadi keputusan bagi pimpinan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi itu adalah kepuasan batin. Setiap saya berangkat ke kantor dari rumah itu, niat saya udah jiwa raga saya untuk negara. Apakah saya bisa pulang atau tidak? Terima kasih banyak Pak Setio. Ini beda ya Pak, kalau bukan kayak wawancara zaman kita dulu ya Pak. Oh gitu ya? Jadi ini lebih dalam. Ingat di Q&A ya? Kayak ingat di Q&A di mana-mana, kalau ada breaking news. Iya betul. Iya kan, kalau saya dulu liputan ke Mabes Polri, ketemunya Bapak. Dan saya selalu bilang, Pak Setio itu juru bicara yang paling sering senyum. Oh gitu ya? Dan paling rajin bicara. Iya. Karena kan susah banget, apalagi kalau lagi ada kasus, ditanya-tanya tapi nggak bisa ngasih tahu semuanya karena kasusnya masih berjalan. Tapi Pak Setio selalu ngasih, paling nggak ada soundbite lah kita bawa pulang. Jadi mudah-mudahan sekarang nggak hanya soundbite tapi buka-bukaan. Cerita tentang Bapak buka-bukaan. Tapi sebelum kita sharing uncensored buka-bukaan, Bapak lahirnya di Semarang. November 19 November 1961. 61. Dan ini kalau saya baca di sini Bapak berarti sempat melewati masa-masa 65, 64. Betul. Walaupun Bapak masih kecil tapi berasa ya Pak waktu itu. Iya, karena kebetulan saya tinggal di daerah yang dulu basis PNI ya. Jadi sekitar saya itu kan pemuda-pemuda Marhen itu waktu itu. Jadi tahu persis gitu. Tapi sama bapak saya malah bukannya suruh masuk rumah, tapi malah ikut bantu-bantu. Oh ya? Masih umur 4 tahun lah. 4 tahun. Tahun 65 kan 4 tahun ya. Tapi paham gak Pak waktu itu kejadian itu apa sih? Nggak ngerti. Taunya kalau ada orang rame-rame kemudian ada yang luka, dibawa pulang ke kampung gitu. Orang rame-rame membantu untuk mengobati gitu. Nah kita bantu-bantu anak-anak kecil dulu, suruh bantu-bantu bawa makanan, bawa minuman. Wah, dan ayah tuh tentara pelajar? Tentara pelajar dulu, ya. Jadi apakah memang dididik oleh ayah harus jadi tentara gitu? Nah ini ceritanya lucu mungkin ya. Saya sebetulnya tidak punya cita-cita jadi polisi gitu. Yang punya cita-cita jadi polisi kakak saya. Kakak saya itu yang nomor 1, Mas Setio Maharso tuh dulu udah punya cita-cita. Saya pengen masuk di Akabri Kepolisian di Sukabumi dulu kan. Iya. Nah kemudian di SMP, saya satu SMP sama kakak saya. Tapi di situ saya merasa, wah saya kok jadi follower. Jadi follower kalau sekarang ya. Setiap apa-apa, oh ini adiknya Maharso aja, adiknya Maharso. Saya nggak mau menjadi pengikut gitu. Akhirnya SMA, kakak saya di SMA 1, saya SMA 3, pisah. Cita-cita itu sebetulnya saya masih kepingin masuk di arsitek. Karena hobi saya menggambar dan saya pernah menjadi juara membuat poster dan saya senang menggambar. Tapi tiba-tiba kakak saya lulus SMA masuk di Undip, masuk di arsitek. Wah, kalau saya masuk arsitek berarti ikut kakak saya. Follower lagi. Akhirnya saya berubah pikiran, ya udah saya mau masuk, sebetulnya dulu pengennya masuk di Akabri Laut. Karena Angkatan Laut karena kakak ibu saya jadi Pak D itu AL Angkatan Pertama beliau. Dan pensiun bintang 1. Terus akhirnya bisa ke polisi itu gimana ceritanya? Ya waktu itu kita masuk di Akabri tidak seperti sekarang mendaftar ke polisi gitu, enggak. Kita masuk Akabri masih 4 angkatan. Oh iya, masih jadi bergabung kita ya dulu ya? Ya dididik di Magelang itu, kemudian dites untuk penjurusan setelah 6 bulan. Saya semuanya lulus darat laut udara polisi, tetapi rupanya nilai saya yang tertinggi di polisi. Baik di psikologi, kalau fisik semua memenuhi syarat lah. Makanya saya diarahkan ke polisi.
gitu. Jadi di keluarga itu di antara 6 bersaudara ya Pak ya? 5 bersaudara. Yang masuk ke ABRI hanya cuman saya. ayah atau ibu gimana tuh pada saat itu? Kalau ayah sih nggak ini ya, nggak mengarahkan, hanya waktu daftar itu sebetulnya ayah saya nggak setuju. Ayah saya nggak setuju, maunya udah sama kakak-kakak aja di Undip, waktu itu daftar di Undip semua. Saya daftar di Undip. Di Fakultas Ekonomi saya diterima hanya sebulan, terus saya kabur. Karena diterima di Akademi Angkatan Bersenjata waktu itu ya, Akabri. Nah, kalau ibu udah meninggal waktu itu. Baik, oke. Kemudian udah masuk ke kepolisian, Bapak ke Jakarta, terus sempet kayak mau dipecat gitu ya Pak ya? Ini yang saya baca itu tuh. Iya. Itu dipukul terus di depan umum ini Pak ya? Di depan wartawan malah. Depan wartawan. Itu gimana itu ceritanya? Di Polda Metro. Oh. Jadi waktu itu ya saya dengan Pak Putut, saya di Direktorat Lalu Lintas sedang apel pagi, Kapolda sedang kontrol kan. Kan ada komandan saya pangkatnya kapten waktu itu. Kita diperintahkan untuk membersihkan sampah. Saya udah lapor, Pak, perintah Pak Kapolda kita suruh bersihkan sampah-sampah ini. Tapi rupanya komandan ini masih terus nerocos saja ngomong di depan pasukan. Sampai Kapolda balik lagi, saya yang dipanggil. Saya yang dipanggil. Ditonjok-tonjok dulu masih muncul ada surat kabar ini ya, pos kota. Muncul di halaman pertama pos kota itu gede sekali, aduh. Saya sampai, waduh ini habis nih, riwayat saya habis nih. Jadi Bapak masuk ke headline-nya pos kota. Foto saya sedang ditonjok sama Kapolda. Cuman waktu itu saya nggak sempat clipping ya, lupa saya. Kapoldanya siapa Pak, ingat nggak? Saya udah nggak inget. Nggak diinget-inget lagi. Wah, itu apa beritanya waktu itu Pak, di pos kota itu? Ya diberitakan sidak Kapolda bahwa Mapolda kotor, itu saya yang gambarnya di situ. Sampai Gubernur Akabri Kepolisian waktu itu datang ke Jakarta, saya dipanggil di Hotel Indonesia itu, ditanya, kamu kenapa di ini? Saya jelaskan, akhirnya nggak apa-apa, udah aman. Aman. Oh, tapi akhirnya itu masuk nggak ke track record Bapak? Enggak. Oh ya? Enggak. Oh. Kalau masuk track record mungkin saya nggak bintang 3 sekarang. Karena sampah loh. Nah, karena kan bukan salah saya. Iya. Saya sudah melaporkan kepada komandan. Saya tidak punya kewenangan untuk menghentikan apel pagi. Waktu itu kan lulus Akabri itu ada program yang 30 besar. Oleh Pak Anton Sujarwo, Kapolrinya, ditetapkan 30 ranking 1 sampai dengan 30 di Jakarta, magang di Polda Metro. Sambil menunggu pendidikan PTIK. Jadi saya tinggal di PTIK waktu itu. Tahun 84 sampai dengan 86. Kemudian 88 saya selesai PTIK, ditugaskan Sulawesi Utara. Nah dari situ sampai 98. 98 itu sekolah Sespim di Lembang. Tapi saya mengalami yang kerusuhan yang di ini, yang Semanggi. 2000. Semanggi itu saya sudah di Polda, sudah di Mabes Polri saya. Oh wow. Itu betul-betul kita nggak boleh pulang, styling di kantor terus itu seminggu mungkin. Saya nggak bawa baju, nggak bawa perlengkapan. Waktu itu pangkatnya apa Pak? Mayor. Oh. Mayor waktu itu. Kalau sekarang kompol ya. Kompol. Oke, baik. Baru selesai sekolah Sespim waktu itu. Oke. Apakah itu peristiwa besar pertama waktu jadi polisi? Sebetulnya peristiwa besar yang membekas itu bukan hanya itu ya. Waktu saya magang di Jakarta Timur, itu tempat tahanan Salemba. Rutan Salemba itu kan bobol. Ada 32 tahanan yang lolos. Salah satunya kan namanya Hendro Sucipto. Itu terkenal dia perampok kelompok Solo yang sadis, di mana dia merampok Nyonya Lamriang Marpaung kalau nggak salah ya. Itu ditembak, kan dia toko emas.
Jadi tiap pulang tuh bawa emasnya, dibawa pulang. Dirampok di jalan, ditembak di tempat, kemudian dia ketangkep. Dan waktu ditahan di Salemba dia bobol. Nah waktu itu kita dibentuk tim, sejak itu ada namanya buser. Iya. Buru dan sergap. Targetnya adalah memburu tahanan yang 32 orang itu dalam keadaan hidup atau mati. Saya salah satu unit yang dibentuk itu. Nah, kebetulan Indro Sucipto itu dapat oleh unit saya. Oh wow. Dapat oleh unit saya. Itu Bapak udah di Intel belum pada saat itu? Belum, saya masih di reserse waktu itu. Masih reserse, oke. Reserse di Jatan Ras. Ya. Itu yang achievement pertama lah waktu itu? Iya, dan saya takut sekali dengan wartawan waktu itu. Masa? Karena dikejar-kejar wartawan kan. Dan saya ingat ada wartawan Tempo itu namanya siapa ya? Alam Surawijaya. Iya, benar. Mencari tahu. Iya. Itu dicari-cari, ini saya takut sekali karena nggak berani tampil kan waktu itu. Saya lapor sama komandan saya, Pak Timbul Silayan. Udah, kamu nganu aja, menghindar aja dari wartawan. Karena masih berlangsung kan itu kasusnya, masih pengejaran pada saat pengejaran. Itu. Dan mungkin waktu itu yang pertama kali langsung menembak mati langsung. Tahun berapa ya itu Pak? Tahun 85. Wow. 85. Itu berarti masih junior lah pada saat itu. Masih letnan 2. Masih letnan 2. Masih unyu-unyu. Masih unyu. Terus kemudian tadi sempat ke Manado, balik ke Jakarta setelah itu kan? Dari Manado sekolah dulu kan. Saya sekolah di Lembang hampir setahun. Kemudian ditempatkan di Mabes Polri. Kemudian saat itu yang menjadi Intel tuh kapan tuh Pak berarti? Saya Intel dari Manado udah. Letnan 1 saya udah masuk di Intel. Jadi ceritanya sebetulnya saya kepingin masuk Intel itu kan apa ya? Di Intel itu ada tantangan. Di Intel itu tantangan dan memerlukan pemikiran yang serius. Dan saya dulu sering baca cerita-cerita spy ya. Iya. Kemudian ada kesempatan tes. Ternyata tesnya tuh sulit. Tesnya sulit banget. Tapi saya lulus gitu. Saya lulus, kemudian sekolah di Jakarta. Setelah itu pulang saya ditempatkan jadi Kasat Intel dulu. Kasat Intel di Polres Minahasa. Minahasa masih Minahasa yang induk dulu ada 20, kalau nggak salah 27 kecamatan. Wow. Sekarang kan udah dipecah-pecah. Sebenarnya apa sih Pak kalau kerjanya Intel polisi itu? Intel itu sebetulnya kalau orang Jawa bilang ngerti sadurunge winarah. Ya, ngerti sadurunge winarah itu mengerti sebelum terjadi. Tapi berdasarkan analisis data dan fakta. Sehingga di organisasi, semua organisasi sebetulnya mempunyai intelijen. Kenapa intelijen? Karena intelijen itu menuntun, memberikan panduan kepada jalannya organisasi. Nah di Polri juga demikian, Intel itu menjadi panduan ketika organisasi Polri mau kemana nih. Nah Intel membuat perkiraan keadaan, memperkirakan apa sih yang akan terjadi. Gitu. Jadi udah punya mata, kuping, telinga di mana-mana juga. Itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan data dan fakta. Data dan fakta itu kumpulkan semuanya kemudian dianalisis. Jadi memang pekerjaan intelijen itu tidak pernah terlihat. Oleh sebab itu kan ada tagline-nya. Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, kalau gagal tidak diakui. Nah kalau gitu aku mau tanya sama Bapak, mungkin ini agak fast forward sedikit karena banyak sekali kejadian teror ke polisi. Kita ingatlah yang sampai ke kantor Mabes Polri segala macam. Itu berarti kerja Intelnya gimana tuh Pak? Kalau Bapak ngelihatnya berdasarkan pengalaman. Jadi gini, memang paling gampang itu mencari kambing hitam. Kambing putih kan nggak ada, ini adanya kambing hitam. Kadang-kadang dengan banyak data fakta kita analisis dan kita memperkirakan dan kita banyak tahu. Kita sebenarnya sudah memperkirakan. Saya ingat tahun
saya menjadi Direktur Keamanan Negara itu tahun 2012 atau 2013. Kalau ingat dulu kasus penembakan polisi yang beruntun, mulai dari penembakan polisi di Ciputat, kemudian di Tangerang Selatan, kemudian di Pondok Aren, itu kita sudah tahu bahwa polisi akan diserang. Dan waktu itu saya sebagai Direktur Keamanan Negara, saya sudah melaporkan kepada pimpinan melalui Kabag Intelkam kepada Kapolri, menyarankan supaya kalau polisi yang dinas itu tidak berangkat dan pulang dinas tidak menggunakan seragam. Kenapa? Karena pengamanannya minim. Yang pertama. Yang kedua, petugas lalu lintas yang tugas di jalan raya, saya menyarankan waktu itu supaya ada body system. Jadi dikawal oleh Brimob bersenjata lengkap. Karena lalu lintas harus tetap dijaga, lalu lintas harus tetap diatur, tetapi anggota lalu lintas yang sedang mengatur itu sangat-sangat mudah untuk menjadi sasaran teror. Ditembaklah, aniaya, ya. Mungkin ingat yang kasus yang di Ciputat, itu anggota lalu lintas yang mau berangkat tugas, ditembak dari belakang, punggung kanan tembus ke dada depan kanan. Kebetulan dia sakti, karena namanya Saktiawan. Nggak meninggal, tetapi yang sedang tugas pengamanan menjelang Idul Fitri waktu itu, dia pulang ke rumah sahur, ditembak kepalanya, kena, meninggal langsung. Kemudian yang di Tangerang, di Pondok Aren, itu menjelang 17 Agustus. Malam 17 Agustus, dia mau apel malam dinas, ditembak 2 orang sekaligus meninggal di Pondok Aren waktu itu. Ya. Dan ada juga yang sholat Jumat atau apa ya Pak yang di lapangan? Itu sholat, kalau itu sholat itu ada event apa ya, saya lupa. Ada event di Jakarta sehingga ada perbantuan dari Brimob masuk Jakarta. Sebagian Brimob itu diinapkan di lapangan Mabes Polri. Ya. Bikin tenda di situ. Nah, mereka sholat di Masjid Peruri. Ya, di situ kan dulu kan Peruri. Sementara sedang sholat, selesai sholat itu tiba-tiba dari belakang digorok. Harusnya dia mau gorok leher, tapi kena mulut. Robek di sini. Nah, kemudian setelah robek ini kan banyak nih Brimob yang sedang sholat. Dia dikejar ke arah terminal bis Blok M. Ternyata dia bukan orang situ, dia sampai di situ bingung dia mau kemana. Akhirnya dia malah melawan petugas, kemudian dilumpuhkan. Ternyata saat dilumpuhkan meninggal dia karena darahnya terlalu banyak keluar. Itu waktu itu para pejabat utama Mabes Polri sedang rapat di kediaman Kapolri. Dekat banget, Trunojoyo. Iya, Trunojoyo. Jadi langsung ke TKP semua. Langsung. Itu tapi sebenarnya kalau intel polisi harusnya udah tahu belum nggak sih Pak akan ada penyerangan-penyerangan ya kecil-kecil gini tapi sering gitu. Kalau secara globalnya kan kita tahu ya. Bahwa waktu itu ya situasi waktu itu memang polisi menjadi target dari teroris dalam tanda petik orang-orang yang memang mungkin sakit hati atau ingin balas dendam terhadap polisi. Nah, tetapi karena luas wilayah dan rentang waktu, tentunya kita tidak bisa menargetkan seberapa tepat akurasinya gitu ya. Kalau tahu sih tahu bahwa kita menjadi sasaran tahu. Nah ini kembali kepada
masing-masing pribadi, bahwa kita mengamankan dirinya seperti apa. Seperti sholat di masjid itu, siapa yang mengira kalau kita sedang sholat ternyata dia sholat bawa pisau gitu kan. Dan makin deket gitu ke Mabes Polri-nya kan, sampai bisa masuk ke gerbang pada saat itu kan, yang baru-baru ini. Itu apakah memang Bapak juga menyadari memang ini kita tuh menjadi musuh besar, teroris itulah? Pasti teroris itu melihat polisi kan menjadi musuh mereka. Musuh mereka. Kasus di Brimob itu kan juga sampai saya minta semua wartawan masuk di kantornya Satwa. Karena saya juga melihat bahwa waktu itu Pak Iqbal, kepala biro saya kan doorstop di depan Makobrimob. Saya melihat, wah ini nggak bisa begini nih, bahaya. Pak Iqbal sedang ngomong, kita nggak tahu di belakang siapa. Di belakang Pak Iqbal apakah itu wartawan atau teroris, kita nggak ngerti. Makanya saya minta semuanya masuk ke Satwa, sampai Obiven segala macam kan masuk di Satwa waktu itu. Di situ kita tutup. Wartawan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Kalau ada yang punya keperluan harus izin gitu kan. Dan di screening waktu itu juga. Ya. Setelah di screening aman, tapi besoknya anggota Brimob yang mendapat serangan kan. Anggota Intel Brimob yang ditikam oleh seseorang. Versinya Bapak tuh seperti apa sih Pak? Cerita itu tuh ketika Makobrimob diserang. Kebetulan kejadian awal waktu itu diserang, jadi Makobrimob itu kan ada tahanan. Disitulah teroris-teroris ditahan. Itu dijaga oleh Densus 88. Yang harusnya elitnya dong itu Pak kan? Yang jaga kan? Densus 88. Termasuk ada Polwan juga kan yang tugas di situ. Nah waktu kejadian itu kalau nggak salah sore hari, saya sedang ada di Surabaya. Sedang ada kegiatan di Surabaya, dapat laporan bahwa ada kasus di Makobrimob. Nah, saya langsung besok pagi-paginya saya terbang ke Jakarta. Sampai di sini saya konsolidasi dan saya tanya semua teman-teman yang ini. Saya lapor kepada Wakapolri. Saya ikut rapat sore itu, rapat dengan Menko Polhukam, Pak Wiranto waktu itu ya. Dengan Panglima TNI, dengan Wakapolri. Udah ada keputusan yang bagaimana akan dilakukan. Dan saya lapor kepada Pak Kapolri, Pak tadi lapor seperti ini, akan dilakukan seperti beliau mengingatkan, Bang jangan, rencananya mau diserang. Oh, Makobrimob mau diserang oleh polisi. Iya. Karena pada saat itu ada sandera ya? Ada sandera dan di dalam masih 154 orang. Polisi? Teroris. Terorisnya yang sudah bersenjata. Karena mereka mengambil senjata kita kan. Nah waktu itu Pak Tito sudah menyampaikan dan saya laporkan kepada Wakapolri, Pak Safrudin waktu itu, dan saya selalu koordinasi dengan Kadensus 88. Saya minta teman-teman wartawan kumpul di Satwa itu, ruang rapatnya kita jadikan press room. Saya janji 1 jam sekali saya update, dan itu saya lakukan. Karena saya tahu bahwa wartawan juga dituntut untuk mendapatkan informasi, dan saya tidak mau informasi itu dapat dari luar, informasi dari luar Polri ya secara resmi, karena saya sebagai Kadif Humas tentunya saya yang mendapatkan informasi yang resmi. Nah waktu itu memang sangat menegangkan, dari sore sampai dengan malam kita nggak tidur, betul-betul tidak tidur. Sampai pagi itu akhirnya mereka menyerah. Dari teroris-teroris itu menyerah, dan paginya kan dibawa ke Nusa Kambangan. Kalau masih ingat dulu bagaimana perasaan kawan-kawan yang temannya habis dibantai, ada 5 orang meninggal. Tapi ketika mereka dibawa dalam perjalanan dari Jakarta ke Nusa Kambangan, pada saat makan mereka disuapin,
Teroris-teroris itu disuapin loh. Oleh polisi? Oleh Brimob. Menurut saya titik balik respect masyarakat kepada polisi, bahwa polisi tidak dendam esprit de corps-nya karena temannya ini terus membabi buta semuanya diserang gitu, tidak. Kita selalu memikirkan dampaknya, dan luar biasa Pak Tito, beliau pemikirannya jauh ke depan. Kadang-kadang saya yang 25 tahun lebih di intelijen kalah dengan beliau yang pemikirannya jauh ke depan. Yeah. Beliau sangat memikirkan dampaknya, dan bagi organisasi, bagi negara juga di dunia internasional tentunya nanti akan menjadi kontraproduktif kalau kita serang. Ada nggak Pak momen-momen di luar dari yang kejadian itu ya, di mana wartawannya tiba-tiba kok lebih tahu dari Bapak, kayak justru Bapak taunya pas lagi press conference itu atau ketika lagi doorstop gitu? Beberapa kali sih ada ya, beberapa kali ada. Tetapi mungkin hanya info awal aja ya, info awal. Tetapi yang sebenarnya sulit bagi saya adalah ketika ada kejadian, kemudian ternyata saya belum dapat data dan faktanya gitu. Contoh misalnya waktu itu hari Minggu saya ingat ada kejadian di Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau itu di mana? Kalimantan bukan? Kalimantan Tengah. Oh, Tengah. Dari Palangkaraya naik mobil itu masih lebih dari 3 jam. Oke. Nah, kejadian itu saya tanya kan ke Kabid-Humas sana. Wartawan udah ngejar terus nih. Baik yang live, mau minta live by phone, live ke televisi juga saya belum dapat datanya. Sementara teman-teman masih jalan ke Pulang Pisau gitu kan. Akhirnya ya kita pandai-pandainya kita lah. Kita pending dulu supaya kita juga sedang mencari informasi yang akurat, nanti akan kita sampaikan. Apa waktu itu ya kasusnya? Kalau nggak salah terkait dengan Al-Quran ya. Al-Quran. Baik, oke. Sekarang itu kan sensitif ya. Sensitif ya Pak ya, masih sensitif loh. Oke, kalau sekarang kalau Bapak lihat ke belakang ya, dari karir Bapak, apa yang menurut Bapak menantang secara juru bicara? Karena kan Bapak punya pengalaman intel, tahu semuanya. Terus kemudian juga tapi punya pengalaman sebagai juru bicara, punya pengalaman lagi bermacam-macam lah di kepolisian. Apa yang menurut Bapak tuh kayak pengalaman itu menjadi pembelajaran yang berharga sekali? Tentunya pengalaman saya tugas di kepolisian sangat mempengaruhi saya menjadi Kadifhumas. Karena semua kasus itu kan tidak hanya kita melihat fakta di lapangan ya, tapi pasti kita juga akan ditanya terkait dengan kasus-kasus itu. Sehingga pengalaman tugas menjadi polisi sebelum menjadi Kadifhumas itu sangat menentukan. Karena ketika doorstop kita nggak bisa, sebentar ya saya lihat dulu, catatan dulu, nggak bisa. Dan doorstop itu kan kadang-kadang yang tanya sana tanya A, sini tanya B, tanya C, itu kita harus bener-bener fokus gitu. Yeah. Karena kalau misalnya A dijawab ternyata jawabannya ini adalah kontradiktif dari pertanyaan yang C, ini bahaya sekali. Dan terus terang selama saya 1 tahun 6 bulan ya, 1,5 tahun menjadi Kadifhumas itu yang paling saya takutkan adalah slip of tongue. Pernah nggak ada kejadian misquote atau ya slip of tongue misalnya? Saya misquote tidak, tapi kebetulan kan semua staf saya kan pasti merekam ya. Pasti, ya. Pasti ngerekam. Tapi ternyata pandangan teman wartawan berbeda dengan apa yang saya maksud gitu. Yang munculnya adalah itu, tapi setelah saya jelaskan mereka paham. Ya, dan kemudian apa, beritanya ditarik lagi gitu Pak? Dirubah sesuai dengan yang memang faktanya seperti ini, saya bilang. Tidak seperti yang Anda tulis gitu. Bener nggak sih Pak? Memang kalau kepolisian tuh sangat powerful dan bisa jadi kaya gitu di sana. Powerfulnya dalam konteks apa ya? Influence, semuanya gitu, kayak memang ya lembaga yang kuat aja bisa mengontrol, mungkin ya kuat gitu kita bayangannya.
Kalau saya melihat bahwa kalau dibilang powerful karena memang tugas polisi itu berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan yang berdasarkan undang-undang itu bisa mengurangi hak asasi manusia. Sehingga mungkin masyarakat awam melihat bahwa wah, jadi polisi itu enak, bisa nangkap orang, bisa ngatur lalu lintas gitu kan. Walaupun kadang-kadang mungkin Pak Oga juga bisa ngatur lalu lintas, tapi malah makin macet gitu kan. Tapi begini, secara organisasi kenegaraan, polisi itu memang harus ada di dalam satu tatanan negara untuk mengatur ketertiban dan keamanan dan ketertiban. Sehingga disitulah maka dibuat undang-undang yang memberi kewenangan yang berbeda dengan masyarakat awam, di mana ada kewenangan boleh memeriksa orang, boleh menangkap orang, bahkan boleh menembak dengan syarat-syarat tertentu, gitu ya. Sehingga orang melihat, wah powerful gitu ya. Iya. Powerful. Powerful dibandingin lembaga lain gitu. Pasti, karena undang-undang kan berbeda. Undang-undang kepolisian itu yang saya katakan tadi ada kewenangan-kewenangan yang khas yang diberikan kepada kepolisian. Kalau misalnya ada anggapan bahwa kalau mau kaya masuk kepolisian aja itu benar nggak Pak? Kalau kesejahteraan ya ini kita konteksnya kesejahteraan. Sepengetahuan saya sekarang ini polisi sudah lebih jauh daripada zaman saya dulu ya. Zaman saya masih letnan kemudian kapten gitu masih di Sulawesi Utara sana. Ya jauh banget gitu. Karena gaji kita dulu kan berapa? Bahkan Bapak katanya sempat mau disuap Rp500 apa? Iya, saya di tugas lalu lintas kan. Masa kita lulusan akabri dikasih Rp500 yang udah diuel-uel. Bukan Rp500, malah mungkin ya orang naik bis aja masih berapa waktu itu ya. Naik bis itu Rp25 kalau nggak salah itu. Bis. Gaji kita dulu masih 90.000. Gaji letnan 2. Ya. 90.000 itu sudah termasuk dapat beras 20 kilo. Wow. Iya. Wow. Kalau sekarang kan ada tunjangan kinerja, ada gajinya pun sudah, walaupun ya kalau dihitung gaji seorang bintara di Jakarta pasti nggak cukup kalau untuk hidup di Jakarta nggak cukup. Bapak anak-anak nggak ada yang ke polisi? Menantu. Oh menantu. Justru tapi anak justru nggak ada. Enggak. Kan enggak. anak Bapak ada 3 ya? Dua. Pak, ya? 3 tapi 1 meninggal. Meninggal. Oke. Kalau dilihat dari Bapak dulu waktu zaman masih di kepolisian gitu ya, sampai ke Kementerian Perindustrian, itu kan sibuk banget. Iya. Ada nggak Pak yang kayaknya Bapak pengen tebus ke keluarga gitu? Saya waktu itu janji dengan anak-anak dan istri. Begitu pensiun, saya ngajak anak-anak keliling Eropa. Dan itu sudah terlaksana karena selama saya dinas kan saya nggak pernah pergi bersama-sama. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama-sama. Saya tugas keliling kemana ke pelosok dunia, tapi anak dan istri kan tidak bisa diajak. Sementara anak-anak dan istri jalan sendiri, saya nggak bisa karena tugas. Ada nggak Pak rasa-rasa momen-momen yang hilang tuh ketika Bapak masih sibuk? Oh pasti. Saya kehilangan momentum ketika anak-anak masih ya sekolah ya, SD. Anak saya yang pertama, itu SD kelas 1 sampai kelas 6, pindah 5 kali. Pindah 5 sekolahan. Kelas 1-2 dia di Manado. Kelas 3-nya di Lembang. Kelas 4 di Jakarta. Kelas 5 di Bandung. Kelas 6-nya di Indramayu. Anak yang kedua laki-laki. Itu sampai dia, saya nggak mau jadi polisi. Karena papa pergi terus. Apa yang paling dikangenin Pak dari menjadi polisi? Kalau bagi saya, terutama waktu tugas di Intel ya. Di Intel itu kan kita bisa memberikan masukan yang menjadi keputusan bagi pimpinan.
walaupun orang lain tidak tahu, tapi itu adalah kepuasan batin. Bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa ini menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Itu yang bagi saya menjadi satu kepuasan batin memang. Dan kontribusi besar sih Pak. Ya, dan sampai sekarang pola pikir saya, kemudian mindset saya tidak terlepas dari intelijen terus. Bukannya paranoid ya, tetapi saya selalu memikirkan kalau saya bergerak ini apa dampaknya, apa prediksi ke depannya apa gitu. Saya masih lakukan terus. Ngaruh juga nggak tuh ke istri dan anak-anak untuk lebih jadi aware-nya itu? Ya kadang-kadang saya infokan juga ke mereka sih, bahwa ini akan terjadi ini. Itu kadang-kadang saya infokan untuk mereka lebih waspada. Karena kan ancaman itu tetap aja. Setiap saya berangkat ke kantor dari rumah itu sudah niat saya, udah jiwa raga saya untuk negara. Apakah saya bisa pulang atau tidak itu udah bismillah lah. Ada kekhawatiran nggak Pak dari istri waktu lagi zaman heboh-hebohnya polisi diserang itu? Kebetulan istri saya udah terlatih ya. Udah dari mulai kan menikah saya pangkat Letnan 1, jadi mendampingi saya udah sekian puluh tahun, udah tahu lah bahwa bagaimana mengamankan diri, udah tahu sih. Karena waktu saya Kapolres Indramayu, itu kan hari-hari tawuran. Hampir setiap hari tawuran di Indramayu, dan berapa kali Polres itu diserang. Diserang dalam artian unjuk rasa ke Polres, kemudian mereka datang ke Polres membawa senjata tajam, bawa ini. Nah, rumah dinas Kapolres itu sebelah Polres dulu ya. Sekarang udah pindah. Kapolres sebelum saya, tiap kali ada kasus begitu, itu istri dan anak-anaknya diungsikan. Diungsikan di hotel. Kalau saya nggak mau saya begitu, karena takutnya anak-anak trauma. Bahkan kalau ada orang-orang datang ke Polres itu malah anak saya malah nonton tuh. Masih SD nonton di pagar itu, dia nonton gitu. Udah biasa ya justru. Ya saya biasakan lah supaya mereka tahu bahwa mana yang betul-betul bahaya dan mana yang tidak bahaya. Kalau yang begitu-begitu kan tidak bahaya. Karena kita juga siap gitu kan. Ya. Tidak membahayakan kantor maupun personil. Wow, jadi walaupun pas lagi genting-gentingnya pada saat itu anak-anak juga nggak ada yang hati-hati ya Pak? Nggak inilah. Mereka udah tahu bahwa bapaknya bisa mengamankan diri, udah tahu. Wow. Bapak, sebelum kita berpisah ada satu pertanyaan, ini dari tentang kita. Bapak nanti pilih pilih satu pertanyaan dari kartu ini, nanti Bapak bacakan aja. Oh gitu ya? Ya, mana aja, terserah. Waduh, ngeri kali nih. Apa? Jika kamu punya perhatian dunia selama 30 detik, apa yang akan kamu katakan? Ya. Saya tentunya secara pribadi berharap dunia aman dan damai, sehingga tidak ada pertikaian di mana-mana. Karena pertikaian itu sangat dampaknya luar biasa secara fisik, secara psikis kepada dunia. Dan mudah-mudahan kalau saya tidak ada penyerangan lagi ya Pak ya. Insya Allah. Kepolisian, keluarga, mudah-mudahan kita benar-benar aman gitu loh. Setiap merayakan sesuatu. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Setya Wasisto atas waktunya bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata semakin hari semakin diamati, banyak anak-anak ini dibawa ke psikiater. Betulnya hal sesuatu yang bisa dicegah gitu. Nah beliau makanya bilang, kamu sebagai bidan, kamu nggak mau mengembangkan hipnoterapi untuk ibu hamil. Terus waktu itu saya bilang, hipnoterapi untuk orang yang dewasa aja susah dok, apa untuk ibu hamil malah yang datang gitu. Orang masih banyak kalah persepsi. Rata-rata orang tahunya tuh, nanti gue dihipnosis kayak di TV terus bisa cerita yang enggak gitu. Tapi kalau buat ibu hamil itu kan kepentingannya adalah memberikan ketenangan buat didik bayinya, buat janinnya gitu.